adalah gembalaku, takkan kehilangan aku. Shalom, anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Katina berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat. Karena apa? Karena kita dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, lihatlah, hari ini kami memakai baju dokter. Kira-kira tugas dokter apa ya? Apa ya? Iya, kamu benar sekali. Dokter memberi obat dan menyembuhkan orang sakit. Tapi tahukah kamu bahwa kita punya dokter di atas segala dokter? Dokter yang ajaib, dokter yang luar biasa. Yuk, Katina mengajak semuanya kita bernyanyi bersama, Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Sekali lagi ya, Yesus, 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 dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Aku sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Sekali lagi, Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Dokter dunia tak sama dia. Aku sakit, ia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Ya, anak-anak sekolah minggu, Katina mau tanya nih, siapa yang tadi pagi ketika dia bangun dari tidurnya, dia langsung berdoa kepada Tuhan? Ada? Wah, hebat semua anak-anak sekolah minggu. Mereka bangun langsung berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah menjaga kita waktu kita tidur dan sampai kita bangun dengan tubuh yang sehat karena pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Yuk anak-anak semua, kita akan menyiapkan hati kita untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta Dia. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Jika sampai hari ini kami ada, semua karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami.
Sekarang Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Kami memuji Tuhan dengan bersuka cita, bahkan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu semua, kita bersyukur karena kita punya Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Ketika kita lagi senang, bahkan ketika kita lagi sedih, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Untuk itu, Kak Tina mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita naikkan lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi. Siap-siap ya, kita mau mendaki gunung. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas ya, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Yeay. Anak-anak semua silakan duduk kembali. Ya, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengartikan firman Tuhan itu bagi kita semua. Mari bersama-sama dengan sikap doa kita memuji Tuhan bersama-sama. Roh Kudus yang manis, ku buka hatiku. Ku buka
keteguhan hati, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom, selamat pagi semuanya. Salam kenal dari saya, namanya Cici Dwi dari Gereja Kristus Ketapang, Pos Villa Tangerang Indah, atau disebut juga VTI. Salam kenal buat semuanya ya. Nah, bagaimana kabar kalian sekarang? Puji Tuhan, pasti semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita. Terlebih pada hari ini dapat beribadah bersama teman-teman, walaupun lewat media online ya. Sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Cerita firman Tuhan ini sebelum masuknya kita mau gerak dulu nih adik-adik semuanya. Yuk kita angkat tangan kita ya ke atas ya. Sebentar, terus turunin ke bawah. Sekali lagi kita lakukan. Naik, tapi jangan diturunin dulu. Dituruninnya nanti pada matahari terbenam. Bagaimana keadaannya? Pasti Abah badan terasa sakit. Badan akan tangannya apa? Lelah ya, pegal. Nah, kita akan mendengarkan kisah seorang nabi yang mengalami hal ini, yaitu Nabi Musa. Firman Tuhan pada hari ini tentang Allah menjaga umatnya. Perikopnya diambil dari Keluaran 17 ayat ke-8 sampai ke-16, berjudul Kemenangan Orang Israel Melawan Orang Amalek. Nah, Cici akan bacakan ayat yang ke-11 ya. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Kisah ini jadi pada saat bangsa Israel berjalan ke tanah perjanjian mereka. Mereka sedang berada di padang gurun. Nah, di tempat Allah yang mengeluarkan air dan dari batu karang. Nah, sekeliling mereka ini terdapat gunung-gunung. Di gunung-gunung ini terdapatlah orang yang tinggal bernama bangsa Amalek.
Nah, bangsa Amalek ini adalah bangsa pejuang yang sangat kuat. Di sini bangsa Amalek ini adalah bangsa yang berpengalaman dalam berperang. Mereka selalu menang melawan orang-orang yang melintasi daerahnya. Nah, pada saat itu bangsa Amalek juga menyerang itu secara diam-diam. Dia memilih rombongan yang paling belakang. Nah, mereka adalah penyerang-penyerang yang sangat tidak menghargai Allah, tidak menghormati Allah. Jadi sekalian, dalam perjalanannya bangsa Israel pun harus mengalami ini. Nah, mereka harus menghadapi para pejuang bangsa Amalek. Musa tidak tinggal diam dalam melihat hal itu. Musa segera menanggapinya dalam penyergapan ini yang tidak terduga ini ya. Akhirnya Musa mengambil suatu tindakan. Dia memanggil Yosua dan memerintahkan Yosua untuk memilih orang-orang untuk berperang melawan bangsa Amalek. Nah, di sini Yosua pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa. Nah, di sini Musa bersama Harun dan Hur naik ke atas bukit. Nah, ngapain di sana? Musa ternyata mengangkat tangannya yang membawa tongkat Allah. Di sini ketika Musa menaikkan tangannya, bangsa Israel mengalami kemenangan. Tapi karena lama-lama kelamaan tangan Musa turun dan bangsa Israel mengalami kekalahan bangsa Amalek yang kuat. Nah, ketika melihat hal itu, wah, Musa capek. Harun dan Hur membawakan batu supaya Musa dapat duduk di atas batu. Kemudian Harun dan Hur menopang tangan Musa supaya tetap berada di atas. Nah, Musa dibantu oleh Harun dan Hur untuk ditopang tangannya sampai matahari terbenam. Dan Allah membuat mereka, bangsa Israel ini menang. Dan bangsa Amalek pun kalah. Firman Tuhan kepada Musa datang untuk menuliskan di gulungan-gulungan supaya diingat bahwa apa yang terjadi hari ini. Nah, di sini Musa mengucap syukur adik-adik semuanya karena atas penyertaan Allah Musa mendirikan sebuah mezbah yang dinamakan adalah Tuhanlah panji-panjiku. Nah, adik-adik sekalian, di sini Musa telah mendirikan mezbah, dia beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah. Dia memuji-muji nama Allah karena dia tahu bahwa Allah lah yang menyelamatkan bangsa Israel. Nah, adik-adik yang terkasih, sini firman Tuhan pada pagi hari ini tentang bangsa Israel menang berperang bukan karena apa? Bukan karena Musa yang di tangannya selalu ke atas, bukan karena Harun dan Hur yang menopang tangan Musa, bukan karena bangsa Israel yang kuat, bukan karena Yosua yang memimpin perang, tetapi karena apa adik-adik semuanya? Tapi karena Allah beserta dengan mereka, Allah menjaga mereka. Allah penolong mereka. Di sini ketika Musa mengangkat tangannya, Musa memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Bangsa Israel mempercayai bahwa Allah lah yang menolong mereka. Allah lah yang berkuasa atas mereka dan menyelamatkan mereka dari musuh. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, melalui firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang selalu menjaga kita. Kita memiliki Allah yang selalu menyertai kita dan melindungi kita. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti ini ya, kita kemana-mana takut, mau ke sini takut, mau ke sana takut, kita diam di rumah saja. Nah, kita tetap tenang, jangan takut, karena kita memiliki Allah yang selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah menepati janjinya untuk menyertai kita, dan kita tetap taat kepada Allah, taat akan perintah-perintah Allah, dan kita tetap berdoa. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan akan menjawab segala doa kita, asalkan sesuai dengan kehendak dari Tuhan, bukan kehendak dari kita. Nah, pada
Adik-adik sekalian yang terkasih dalam Kristus, sebab itu dengan yakin kita katakan bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut, sebab Tuhan adalah penolongku. Nah, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau firman pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah penolong kami. Engkau yang menjaga kami dimanapun kami berada Bapa. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami terlebih dalam kondisi seperti ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengarkan. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, selalu sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita masih di rumah, ibadah online, dan kita doakan terus pandemi COVID-19 cepat berlalu, biar kita segera kumpul di gereja ya. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama ya. Atau bisa juga dikumpulkan di amplop. Seperti minggu lalu juga, setelah kita bisa ke gereja bersama-sama, kita berikan kepada guru-guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Mari kita berdoa, doa persembahan sekaligus doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah sedikit dari apa yang telah Kau berikan berkat-Mu kepada kami Tuhan, kami kembalikan kepadamu. Dan biarlah Kau pakai Tuhan persembahan kami ini untuk memperluas pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan.
Tuhan, kami juga mau terus sama-sama berdoa Tuhan untuk supaya pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan. Dan biarlah kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu saja ya Tuhan, bukan kehendak kami ya Tuhan. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah aktivitas kami setelah dari sekolah minggu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, kita yakin bahwa Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Jadi jangan kita takut, kita khawatir menjalani hari-hari kita. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dadah.